Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prahatiwi. Saya dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara pembuatan PBG. PBG adalah persetujuan bangunan gedung, yaitu perubahan dari izin mendirikan bangunan atau IMB. Baik, check this out ya. Kita coba untuk simulasi langsung bagaimana cara pembuatan PBG. Baik, yang pertama kita lakukan ialah membuat email dulu ya. Kalau misalnya memang sudah punya email, untuk langkah yang ini di skip dulu. Di skip nggak apa-apa, kita pakai email yang ada. Baik, ini kita coba untuk yang belum punya email. Kita bikin email terlebih dahulu. Nih salah kata sandinya ya, kita masukin dulu. Oke, kita masukin sandi selanjutnya. Kemudian kita masukkan nomor telepon untuk konfirmasi dari Google-nya biar tidak disalahgunakan. Ini kita masukkan email pemulihan. Seandainya kita lupa email, kita bisa pakai email yang lama. Kemudian kita masukkan tanggal lahir. Oke, kita next berikutnya. Kita lihat nomor HP yang masuk, kita masukkan kodenya. Oke, udah dapat SMS nih. Kemudian kita klik ikuti, privasi, saya setuju. Kemudian ini bisa di skip ya, kita nggak perlu membuat tema. Kita udah mulai masuk ke Google Workspace nya. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke akun SIMBG, simbg.pu.go.id. Kita klik SIMBG, kita klik, terus kita pilih masuk deh, daftar sebagai pemohon PBG, jangan sebagai TPA ya. Ini kita masukin email yang tadi kita buat, kemudian kata sandi boleh kita masukin kata sandi email kita yang tadi. Oke, setelah kita klik kirim, kemudian langsung kita cek email ya. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke akun itu, kita masuk ke email kita yang tadi tuh, udah dapat inbox dari customer service SIMBG. Kita klik, kemudian kita klik tombol yang verifikasi. Kemudian kita isi nama, kita isi ini gelar depan ya, gelar depan, nama lengkap, dan gelar belakang. Kalau misalnya nggak mau diisi pun nggak masalah, ini nggak apa-apa, kita skip aja. Kita tulis, kita isi alamat sesuai dengan domisili KTP ya, sesuai dengan ini kan data pribadi, jadi kita ndak perlu isi bangunannya di mana, tapi yang kita isi adalah sesuai sama KTP kita. Oke ya, next. Ini kita bisa percepat aja nggak sih sebenarnya? Bisa. Nah, yuk kita langsung bikin. Oh, ini klik tambah ya, itu kita udah bisa masuk. Kita klik tambah. Nah, kita bikin persetujuan bangunan gedung. Kita klik bangunan gedung baru, hunian atau usaha, atau itu boleh apa aja. Kemudian klik tidak untuk diperjualbelikan. Oke, kita isi sesuai dengan nama bangunannya, misalnya rumah toko, ruko ya, rumah toko. Kita klik luasannya, misal 300 meter persegi. Ini luas bangunan ya, jadi misalnya bangunannya 2 lantai ya, lantai 1 tambah luas lantai 2 gitu. Kemudian data pemilik nih, ini baru data pemilik bangunan. Milik perorangan, milik perusahaan, atau milik pribadi. Kita klik next kalau udah sesuai. Ini data pemilik bangunan ya. Nah, ini baru alamat bangunan. Alamat bangunnya kita pilih misalnya
kita pilih di Provinsi Lampung, karena saya tinggal di Lampung, di Lampung aja biar enak ya. Lampung Barat, kemudian kita pilih Balik Bukit, Kelurahan Pasar Liwa, lokasi bangunan gedung di Wemengaku, alamat Jalan Teratai. Ini alamat PUPR sebenarnya. Alamat PUPR kita jadikan rumah toko. Kemudian kita next lanjutkan ya. Nah, ini udah data pemilik sudah muncul. Ini nama saya sendiri, Pak, nama saya sendiri. Next. Nah, ini ada data tambahan tambah data ini, dilihat ini ada akta jual beli, girik, petuk atau sertifikat. Kita pilih salah satunya aja. Sertifikat nih, misalnya sertifikatnya tanggal berapa, kan di sertifikatnya ada tuh tanggal terbit dokumen. Kita pilih, boleh ini hak milik, kalau misalnya sekolah wakaf atau hibah gitu, itu nomornya saya isi random aja ya, tidak sesuai karena saya tidak tahu sertifikat kantor PUPR sertifikatnya apa. Pemilik hak atas tanah, icak-icaknya nih Wahyu, pura-pura lo ini. Terus datanya kita isi, masukkan, tapi jangan ngasal. Kalau ini kan saya ngasal, ini isi scanan sertifikat beneran. Nah, nanti di link contoh dokumen itu ada semua. Nah, ini misalnya ada izin pemanfaatan, kalau misalnya ada izin pemanfaatan ya kita tulis. Kalau misalnya nggak ada, buat kita sendiri, bangunan kita sendiri itu nggak perlu ada izin. Kemudian kita klik simpan ya, kita klik simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Kemudian kita ngisi untuk gambar batas tanah, data teknis ya. Gambar batas tanah itu misalnya kiri kita sawah, kanan kita kebun, belakang kita jurang, depannya jalan. Nah, itu digambar, di sketsa, kita bikin misalnya luasannya kotak, nah kiri kanan depan belakang itu dijelaskan, itu gambarnya gambar apa. Nah, contohnya seperti ini. Bagian depan nih jalan lintas, bagian sebelah kanan itu tanah milik Pemda, bagian belakang Pekon, bagian kiri Juanda. Misalnya ini for example, cuma contoh ya, for example aja, jangan dianggap serius. Tapi nanti kalau ngisi ya serius, punya mas-masnya, punya mbak-mbaknya itu ya kudu serius, diisinya sesuai. Kemudian nah, gambar itu setelah kita gambar kita upload. Kemudian setelah kita upload kan ada notisnya ya, kalau udah di-upload lihat atau dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang kedua itu adalah gambar tanah ya. Nah, contohnya itu kalau untuk kontur tanah itu kondisinya seperti ini ya. Misalnya tanahnya tuh munggah medun, naik turun gitu. Jadi ini gambarnya contohnya seperti ini tuh elevasinya, jadi tingginya berapa meter. Biasanya kita bisa ukur pakai selang itu ya. Nah, ini kita masukin, kita upload gambarnya. Ini for example lagi ya, kita ngupload data berkas yang tidak sesuai sebenarnya, jangan ditiru. Kemudian sudah selesai, kita next. Nah, ini kita kartu identitas ini kita upload, KTP kita upload. Nah, setelah kita upload satu informasi KKPR atau penataan ruang, ini datanya bisa dilihat contohnya di Google Drive. Nanti linknya di bawah ini bisa langsung, link tree-nya bisa langsung diklik ya. Kemudian selanjutnya adalah surat perjanjian pemanfaatan tanah, kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak perlu di upload. Kalau ada di upload, kalau nggak ada ya nggak perlu di upload. And then the next pokoknya berkas-berkasnya seperti AMDAL, KKPR, SPPL, kemudian KKUP kalau ada, terus surat kerukunan umat beragama itu khusus untuk bangunan ibadah ya, misalnya gereja, masjid, pura, kemudian wihara, begitu itu perlu adanya surat kerukunan beragama itu tadi. Lalu ini kalau loading, lalu selanjutnya adalah ini data kelengkapan.
Data kelengkapan itu ada konsep rancangan arsitektur, gambar situasi rencana tapak, denah potongan tapak detail. Itu semuanya ada di Google Drive saya. Coba nanti diklik di bawah ini ada web link tree-nya. Bisa sampean klik. Nah, ini contoh 3 dimensi 3D. Ini kebetulan saya yang gambar. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dia gambar yang cukup menjelaskan situasi konsep rancangan arsitekturnya seperti apa. Kemudian data nggak perlu kita isi semua, kita isi yang perlu aja. Nanti saya jelaskan bangunan apa dan berkasnya apa aja. Nah, selesai semua ini harus kita klik pernyataan melalui KKPR-nya, kita klik ya semuanya. Cek ini back lagi, ngapa ini back lagi. Nah, pokoknya ini semua berkasnya coba dipenuhi, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, ini diklik semua, checklist jika setuju, kemudian simpan. Oke. Nah, setelah simpan oke, ini verifikasi kelengkapan data oleh dinas teknis. Itu berarti berkas kita sudah diproses. Akun pemohon itu sudah ada notis tuh dari selesai penilaian konsultasi, dia kemudian muncul di pengiriman SKRD. Nah, SKRD itu nanti kita boleh ambil di Dinas PTSP atau di PPKAD ya. Biasanya kalau di daerah itu di PPKAD kita ambil SKRD-nya, minta SKRD, kita ke bank daerah. Biasanya kalau itu ke bank daerah ya, misalnya Lampung ya di Bank Lampung, atau misalnya di Jakarta saya nggak tahu sih kalau di Jakarta itu apa. Ntar ada lagi di tiap daerah, nanti ada notifikasi dari mereka sih bayarnya kemana, nanti disertakan nomor rekening. Nah, ini ntar kita dapat surat ini nih. Nah, namanya adalah surat rekomendasi. Nah, setelah surat rekomendasi ini keluar, kita bisa print setelah kita membayar itu. Nah, nanti untuk pengambilan SKPBG-nya itu ada di Dinas PTSP. Baik, itu tadi penjelasan secara singkat bagaimana sih cara pembuatan PBG. Jadi setelah rekomendasi itu keluar, kita tinggal membayar retribusi, kita ke PTSP dan rekomendasi SKPBG itu keluar. Kita tidak perlu lagi keluar rumah terlalu lama atau kita menunggu kita datang dari dinas teknis, itu tidak perlu. Jadi itu perbedaan antara IMD dan PBG, yaitu memudahkan pemohon untuk membuat persetujuan bangunan. Baik, semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.